Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom, selaku dosen dari mata kuliah Cyber Security Management. Mohon izin Bapak, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Siva Syafira Maharani dari kelas MJ 824. Izinkan saya Bapak untuk membedah studi kasus terkait dengan keamanan data dan juga informasi pada lingkup Kementerian Keuangan dalam perspektif Cyber Security Management. Bisa dilihat Bapak, mohon izin untuk terkait dengan studi kasus yang saya ambil kali ini, terkait dengan email phishing yang diterima oleh salah satu pegawai Kementerian Keuangan, di mana mengatasnamakan tim penilai kinerja pusat, bahwa email tersebut merupakan kinerja underscore pusat at kemenq.sg, yang merupakan email otomatis termasuk juga email phishing, karena bukan email fakta atau yang sebenarnya dari Kementerian Keuangan, di mana di sini diminta untuk mengklik salah satu tautan, di mana kita apabila mengklik nanti bisa jadi seluruh data, baik data pribadi dan juga data yang ada pada website dari Kementerian Keuangan bisa diakses oleh pelaku kejahatan cyber tersebut. Analisis terkait dengan berdasarkan cyber security management, Bapak, kasus ini otomatis sangat relevan dengan materi dari cyber security management, yaitu kita bisa proses pengolahan keamanan tiga secara menyeluruh, yaitu confidentiality, yang kedua integrity, dan juga yang terakhir yaitu ketersediaan data atau availability dalam sistem informasi. Untuk perspektif cyber security management, Bapak, ancaman untuk keamanan ini tidak hanya berasal dari kelemahan teknologi, namun juga dari faktor manusia atau human factor. Untuk selanjutnya, upaya dari pencegahan sendiri, menurut saya ada 4, Bapak. Di sini ada juga terkait dengan peningkatan kesadaran dan pelatihan keamanan cyber. Untuk sisi internal, pegawai harus lebih waspada terhadap email, tautan, atau lampiran yang mencurigakan. Yang kedua, implementasi dari MFA, Multi-Factor Authentication, di mana kita bisa mengunduh untuk aplikasi autentikator, dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Semua pegawai harus melakukan untuk mengunduh aplikasi autentikator supaya aman terkendali. Dan di mana selanjutnya kita tidak lupa untuk memperkuat kata sandi atau password di seluruh aplikasi yang kita gunakan. Untuk ketiga, penerapan sistem monitoring dan juga deteksi ancaman. Kita harus memanfaatkan sistem pemantauan keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Untuk yang terakhir, harus juga melakukan pembatasan hak akses dan juga backup dan recovery data. Dengan demikian, data penting harus dicadangkan secara rutin pada lokasi yang tentunya harus aman untuk antisipasi gangguan dan juga kehilangan data akibat serangan cyber. Untuk terkait dengan penanganan insiden keamanan data dan juga gangguan akses, Bapak, ada 2 cara. Di sini terkait dengan keamanan data dan informasi, di mana tim keamanan informasi kita harus melakukan investigasi digital otomatis untuk mengetahui salah satunya dari sumber serangan, data yang terdampak, dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Itu merupakan salah satu penanganan insiden keamanan data dan juga informasi. Untuk yang kedua, terkait dengan penanganan gangguan akses dan internet atau intranet, ini perlu juga kita lakukan, Bapak, yang otomatis kita harus melindungi data kita dari keamanan cyber. Yang pertama bisa menggunakan buka dari command prompt pada komputer yang mengalami gangguan tersebut. Jalankan untuk perintah misalnya ping google.com untuk menguji koneksi internet. Untuk intranet sendiri atau sistem dari keamanan bea cukai, kita pakai intranet dengan cara pingcaisa.customs.go.id. Seperti itu, Bapak. Dan juga terkait dengan insiden apabila terjadi gangguan akses, untuk setiap pegawai diminta untuk melakukan pemeriksaan kepada seksi yang menangani terkait dengan IT untuk petunjuk teknis berikutnya. Dampak yang terjadi jika tidak ditangani, antara lain adanya kebocoran data sensitif, yang kedua adanya gangguan operasional yang pasti akan menghambat pelayanan publik dan aktivitas administrasi, ketiga kerugian finansial,
penurunan kepercayaan publik, dan juga resiko hukum atau reputasi. Nah, kesimpulannya Bapak terkait dengan perspektif Cyber Security Management terkait dengan kasus ini di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa keamanan informasi bukan hanya masalah teknologi, namun juga melibatkan manusia, proses, dan juga kebijakan organisasi secara keseluruhan. Nah, dengan adanya serangan phishing ini tadi, yang berhasil memanfaatkan kelengahan pegawai, membuktikan bahwa kesadaran keamanan ini harus menjadi hal yang penting dalam menjaga keamanan data untuk setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga nantinya data dan informasi tetap terlindungi dan terjaga. Mungkin sekian Bapak terkait dengan presentasi kali ini, terkait dengan studi kasus yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan terkait dengan keamanan data. Sekian Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon izin dan saran apabila ada masukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.